di dalam pernikahan itu kan kalau si istri mendapat waris, terus digabung dengan harta gonogini, terus dijadikan satu menjadi harta bersama dengan nama satu laki-laki. Itu hukumnya gimana? Itu pertanyaan. Terus yang kedua, saya pernah ngobrol-ngobrol dengan orang, itu ada pernikahan itu berdasarkan ada maksud tertentu. Setelah maksud tertentu itu tidak tercapai atau salah sasaran, istilahnya begitu, ini si istri itu tidak ada kesalahan, tidak ada pokoknya tidak ada kesalahan yang wajib untuk ditalak itu, tapi ditalak dengan karena alasan yang itu Pak, yang nggak masuk akal, yang tadinya mau tujuannya untuk lain-lain, akhirnya istri itu dicerai tanpa alasan gitu loh Pak. Alasannya tuh hanya karena salah sasaran gitu. Ini si istri boleh menuntut si suami itu enggak Pak? Ya. Jadi masalah perceraian ya. Si laki-laki itu mempunyai maksud tujuan tertentu pada wanita ini. Ya mungkin ya nggak tahu Pak. Kemungkinan begitu. Terus setelah itu ternyata si laki-laki ini salah sasaran, yang dinikahi itu ternyata nggak dapat itu kemungkinan ya. Terus akhirnya dicerai tanpa alasan. Wong ini si istri nggak melakukan kesalahan apa-apa. Bolehkah nih si wanita itu menuntut si laki-laki itu Pak? Iya. Jadi dalam hukum pernikahan itu sudah jelas ya, bahwa ketentuan nikah itu rukunnya satu, masing-masing juga cukup umur, kan? Cukup umur. Yang kedua, masing-masing ada wali nikahnya, serta wanita, ya. Rukun kedua, rukun ketiga, memang mereka harus memberikan mahar, ya, pada wanita. Umumnya begitu ya. Dan di hukum positif Indonesia tidak ada ketentuan wanita boleh melamar, itu nggak ada yang di pasal tadi itu ya. Yang memberikan nafkah itu memang kewajiban laki-laki, ya. Namun boleh disyariatkan dalam agama Islam, wanita boleh melamar, gitu, ya. Kemudian yang utama dari rukunnya adalah niatnya. Ini niatnya. Jika niatnya tidak suci, tidak karena cinta, sayang, tapi ada sesuatu yang ingin dimiliki, maka itu sebenarnya sudah haram. Allah mencatat itu haram karena niatnya tidak baik, ya. Niatnya jelas, aku niat dengan dia karena aku butuh hartanya, butuh butuh kekuasaannya. Ada itu banyak loh, banyak terjadi itu ya, banyak. Saya nggak bisa cerita orang-orang, tapi di tingkat nasional itu banyak bintang film yang begitu itu. Wanitanya kaya raya, meskipun kuasanya nggak cantik ya, bahkan cerita nggak cacat ya, tapi laki-lakinya melamar gagal ya. Ada sampai kelompok pengadilan, sampai dipukul macam-macam. Itu terjadi kasus-kasus seperti itu. Itu karena niatnya sudah nggak betul, ya, niatnya nggak betul. Jadi sekali lagi mahligai rumah tangga itu dibangun karena saling mencintai, ya. Ya kalau menuntutnya boleh nggak Pak? Gimana? Menuntut. Boleh menurut saya. Boleh, sudah ada kejadian menuntut sudah boleh itu. Istri bisa menuntut pada suami bisa menuntut pada istri. Tergantung masanya timbul dari mana. Dari pihak suami yang tidak benar, istrinya bisa menuntut. Kalau suami menganggap bahwa istrinya tidak betul, maka suami bisa menuntut. Maka di ayat tadi dikatakan, kalau sudah begitu suami tidak boleh lagi mengambil maharnya, ya. Nggak boleh, mahar dan serahkan, yang kita serahkan pada istri nggak boleh diambil lagi maharnya, kecuali wanita itu terbukti serok. Wanita itu serok, berbuat jahat, maksiat, maka mahar itu diambil semua boleh. Itu minggu lalu saya serahkan, ya Bu ya, ya.
gitu ya, gono kiri. Jadi kalau niatnya juga aku nggawa iki terus dicakmukan, itu hukum Islam, hukum syariat Islam ya, agar nanti niatnya tercapai. Nanti kalau aku nikah tuh cerai itu biar hartaku yang aku catat dari depan itu kembali kepada aku, gitu ya. Itu ya tergantung. Tapi itu kalau ada mahar yang dicicil itu gimana itu hukumnya? Soalnya kan ada Pak, maharnya sedikit pun boleh kok tidak dicicil gitu Pak. Itu penjelasannya gimana? Syariat dari mahar itu pertama rukunnya wajib ya, itu yang harus diberikan. Meskipun hanya seutas sandal jepit ya, atau satu lembar sajadah, itu wajib punya. Jadi tadi kan dikatakan di situ bahwa Allah itu memberikan kemudahan, jika tidak mampu maka Allah beri keringanan ya. Pada budak-budaknya itu kamu boleh nikahi, kamu boleh memberikan mas kawin semampunya. Tadi ada di situ kan, di ayat itu sudah dibuka di ayat berapa tadi itu ya, ayatnya itu. Jadi boleh. Tapi kalau cicil itu memaksakan kehendak ya, ingin mewah yang dilihat dari sisi materi itu nggak boleh. Jadi la yukallifu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa laha ma kasabat. Ya, sesuai dengan kemampuan saja, tidak harus memaksa. Ya, jadi katakan yuridullah wa yusra wa yuridu usra. Allah itu memberikan kemudahan, tidak suka yang memberikan kesulitan pada umatnya. Itu Allah begitu. Ya, cukup. Silakan dari kaum laki-laki sepoi. Sepoi. Terima kasih. Lalu ayat An-Nisa ayat 23. Putus ya, jelas ya. Ya. Ayat An-Nisa ayat 23. 23. Ya. Itu ada 10 yang haram dinikahi. Saya hitung itu ada 10. Menurut tafsir yang lain. Pertanyaannya adalah bagaimana hukumnya menikahi anak tiri? Di sini belum ditulis. Ya, makanya ada luas sekali masalah. Yang kedua, ada keluarga hidupnya sejahtera, keluarga hidupnya sejahtera, suami istri, tapi suaminya mandul. Mandul maksudnya tidak berfungsi. Mandul. Karena tidak berfungsi, maka dia tidak mau adopsi, akhirnya dia mengambil sperma saudaranya, dan akhirnya menciptakan satu pembuahan. Karena ingin mempertahankan keluarga, hukumnya halal atau haram, dan nanti anaknya itu nasabnya ikut siapa? Satu lagi boleh? Boleh. Iya. Boleh. Yang ketiga, ada anak dilahirkan 2, laki-laki dan perempuan. Dia dipisahkan jauh. Yang satu di Jawa, yang satu di Kalimantan. Tidak pernah bertemu. Ketika bertemu, dia tidak mengenalnya dan saling jatuh cinta membentuk keluarga yang bahagia. Anaknya sudah banyak, ada beberapa, tapi suatu saat dia tahu bahwa itu adalah saudaranya. Pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan? Cerai atau mempertahankan keluarga? Karena itu adalah sebuah makna bagus. Ini para dok, mohon penjelasan Ustaz. Sudah apa lagi? Ya. Nanti ya, saya dari yang belakang dulu ya, tak lupa. Anak kandung, kemudian pisah kecil, itu ada dikisahkan di buku apa ya, kisah nyata syariat gitu. Ada masalah saya itu, saya baca di situ.
santrinya. Dan ada keputusan dari fatwa MUI ya, bahwa itu begitu tahu sadar bahwa dia saudara, cerai sudah juga harus cerai gitu, ya. Cerai itulah produk kesalahan orang tua yang karena orang tua memisahkan dan tidak menceritakan nasabnya gitu. Secara keluarganya itu harus cerai ya, nggak boleh teruskan, nggak dosa kan, nggak tahu poso makan apa tapi gitu sadar bahwa poso jangan diteruskan, enak terus ya, jadi negatif maksiat pada Allah gitu ya. Jadi kalau tadi sudah tahuan jadi harus segera cerai ya. Jadi masalah anak itu sudah urusan syariat ya, salah orang tua ya. Kemudian mandul ambil saudara, jangan saudara orang lain saudara sama pun sebenarnya itu adalah haram. MUI sudah buat fatwa kawin apa tuh bayi tabung apa tuh dengan sperma itu haram, karena inti pernikahan adalah bertemunya antara induk telur dengan notabene laki perempuan itu inti pernikahan. Kalau itu nggak diikat dengan tali pernikahan itu haram apapun caranya. Itu fatwa itu sudah jelas itu sudah diharamkan, ya boleh. Islam nggak mengenal gitu. Tapi kalau orang sekuler jangankan kok bayi tabung, laki sama laki kawin boleh, wanita yang boleh, laki wanita boleh kan? Dua Islam loh, ya LGBT itu haram bagi mereka itu, ya sama dengan itu nggak boleh. Kemudian 10 yang haram di antaranya ya betul. Anak tiri kan? Ibu tiri, anak tiri. Itu selama anak ibu tirinya itu belum digauli boleh. Selama ibu tirinya belum digauli suaminya boleh dinikahi. Tapi setelah digauli haram hukumnya, ya boleh. Ya, banyak itu ya. Singkat padat ini pertanyaan dari S3 ya. Jurusan tarbiyah. Oke, ada yang lain cukup ya? Oh, Bahman itu ya waktu Siapa yang mau jawab Pak ya? Saudara sendiri Pak ya. BBB gimana? Ini hanya punya ini Saya punya dua. Itu kalau kakak saya udah kawin lagi, tapi nikah lagi sama punya anak satu. Namanya siapa? Namanya itu yang satu Yuni. Banyak kasih orang abang. Adikmu abang itu anak terakhir. Nah itu dia menikahi kakaknya bagaimana itu Pak hadisnya? Saya itu orang pernah jelasin Mbak Mami dia. Nah itu. Nah coba. Soalnya gimana? Jadi saudaranya, Ya. terus punya anak. Dia punya anak tapi ayahnya sudah ganti laki lain. Nah terus nikah punya anak lagi. Tapi terus mempunyai laki yang terakhir, yang pertama putri namanya Yuni. Tapi itu dapat adiknya tuh dari mana Pak? Jadi menikahi Mbak Yunya itu loh, kakaknya namanya. Itu haram. Ya. Haram ya. Untuk agama gimana itu Pak? Haram, hukumnya haram. Iya iya. Nggak Nah, itu boleh. sampai punya anak 5 sekarang. Ya, haram. Tapi hidupnya bahagia Pak. Ya itu ya Pak kan Pak. Pak bagaimana katanya? Hidup bahagia batu Ya. kawin saudaranya. Nah itu. Haram. Oh, karam itu. Haram ya. Tapi yang Bapaknya boleh. sama, peroleh bodoh. Iya. Enggak boleh ya. Satu nasab. Sama itu kan dipaksa apa enggak itu maksudnya loh. Kok bisa nikah sama kakaknya itu kan Ya. adik namanya itu. Ya ya. Cerai. Kemudian Budayanya gimana Pak? saat pernikahan itu punya naibnya ngomong kamu siapa, Ya. kamu susu sama semua bilnya jelas. Masuk bil foto nikah, bil tukiman sama saatnya juga bil tukiman juga. Ini ibunya beda. Ya sama roh. Lalu ini sudah tutup ya, sudah cukup lah adik saya, ponakan saya namanya. Enggak menjadikan apa tuh jelek, baik apa tidak. Nah, ada lagi satu Pak ya. Apa Ini ada salah satu orang
Yang tukar es krim itu gimana Pak? Apa? Tukar ijolan es krim itu gimana Pak? Ijolan sering? Iya. Nah itu Pak, ada Pak? Betul, bagaimana karomnya itu loh. Nah, ya namanya kan sekarang udah lama Pak, bertahun-tahun ada. Ya itu haram. Ya Jawa Tengah ini Haram. Nah, sekarang Semarang. Haram. Nah itu kan hitungannya sudah berhubungan. Kalau ditukar itu berhubungan gitu. Haram. Ya, oke ya. Cukup lah ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Jadi demikian kalau sekalian kita selesai. Kita jumpa lagi pekan depan. Pak Ustaz Abdul Malik menyampaikan selingannya agar tidak penuh urusan tafsir. Demikian, monggo silakan ditutup Pak Madi. Ada kan manusia kan tidak ada. Majelis subuh dirahmati Allah dan kita sama-sama mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Barusan kita dengarkan kajian subuh yang dibawakan oleh Ustadz Umar. Kita pesankan dan kita untuk amalkan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara. Dan untuk kesempurnaan majelis ini tidak menjadikan majelis yang sia-sia, mari majelis ini kita tutup dengan doa kifaraah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.